akikah yang belum. Ini menurut tafsir daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kan dua tafsir tadi. Tafsir yang pertama, arti daripada tergadai dalam hadis tersebut, anak itu tidak tumbuh seperti tumbuhnya anak yang bukan dari fisik, bukan. Tapi hubungan orang tua dengan Allah Ta'ala terhadap anak tersebut tidak sama dengan yang sudah diakikah. Dari segi hak Allah Ta'ala, dari segi fisik itu tidak bicara. Bisa jadi lebih sempurna yang tidak diakikah, bisa jadi sebaliknya. Ini hubungan orang tua dengan Allah terhadap anak tersebut. Hubungan begini, kalau anak yang belum diakikah kan masih terhutang. Ada tanggung jawab orang tua terhadap Allah Ta'ala kepada Allah terhadap anak yang sudah. Makna tanggung jawab, ada ikatan hutang, masih ada hutang yang belum diselesaikan, sehingga tidak sama dengan anak-anak yang lain yang sudah dibebaskan dari akikah. hutangnya dengan Allah Ta'ala oleh orang tuanya. Tapi disebabkan dengan Adapun dari segi kehidupan kan sama antara yang sudah diakikah dengan tidak. berat. Sedangkan tafsir menurut Imam Ahmad, arti terhutang anak itu nanti dari kiamat tidak memberi syafaat kepada dua orang tuanya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Namun yang benar bagaimana? Kedua-duanya benar. Yang namun wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu yang sebenarnya. Sehingga dalam hukum fikih pun secara hukum sunnah muakkad, bukan wajib. Sunnah muakkad. Sunnah yang berat, yang diberatkan. Sunnah muakkadah, satu anjuran yang sangat dianjurkan. Akikah. Kemudian apa hikmah dibalik pelaksanaan akikah? Bermula hikmah mengerjakan akikah itu menzahirkan sukacita. Pertama, menampakkan kebahagiaan. Kemudian dan nikmat, menampakkan nikmat Allah Ta'ala. Kemudian dan memuntarkan nasab, artinya melanjutkan memberitahu nasab si anak. Jadi anak ini jelas orang tuanya ini, karena yang mengakikah orang tuanya. Jadi hikmah dibalik pelaksanaan akikah dia menampakkan suka hati, menampakkan nikmat Allah. Yang ketiga, untuk memberitahu nasab si anak. Itu hikmah dibalik. Secara umum, apa hikmah pelaksanaan akikah? Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat anak. Karena sebagai bentuk rasa syukur, maka pelaksanaan akikah adalah wujud rasa syukur orang tua kepada Allah atas pemberian nikmat berupa anak. Itu hikmah. Tidak, ni'am Lemah baju. sama seperti kurban. Makanya hukum kurban dengan akikah sama, secara hukum sama. Binatang yang ditentukan sama. Yang banyak darah. Yang beda waktu pelaksanaan. Artinya kalau akikah boleh pada waktu kurban, sedangkan kurban mesti pada waktunya. Yang beda. Tanya akikah orang lain, anjir cik. Ya anjir tak kurban pak orang lain, lain pun orang. Di sama, binatangnya sama. Namun kenapa pemahaman secara umum ketika disebut dengan akikah terarah kepada
kambing karena ada hadis yang menyebutkan tentang kambing. Itu setiap anak laki-laki yang dilahirkan maka sunat potong 2 kambing. Anak perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Siti Aisyah. Nanti ada hadisnya nanti. Makanya ketika disebut dengan akikah lebih terarah kepada kambing. Contoh, terkedi hana pelain nainan baju. Nama dia ni nama baju. Michael dia ni yang kajatah ke orang surga. Atau orang yang masuk surga akan diistimewakan. Ya. Ilung hang tamang menyuruh si ilung hang tamang. Todo. Jangan cobaan pertolongan. Kanya kada elok. Rengki lo. Oh, nya hana tanglah ni ah. Sudah lama hanya ya. Lama ya. Musibah waktu lahir. Musibah waktu lahir. Waktu lahir musibah. Kalau darah. Sakit. Lahir sakit. Operasi kan. Dulu aja lah. Adalah akikah itu sunat muakkadah, bukan wajib dan bukan bid'ah. Sunat muakkadah bukan wajib, bukan bid'ah. Sunat muakkadah dalam mazhab Syafi'i terkhusus dulu. Kenapa? Ada yang mengatakan wajib di luar mazhab 4. Ada yang mengatakan bid'ah di luar mazhab 4. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i ditetapkan hukum akikah sunat muakkadah, satu anjuran yang sangat dianjurkan. Status hukumnya tidak sampai kepada wajib, sehingga ketika tidak dilaksanakan berdosa orang tua, tidak. Dan pula bukan perkara bid'ah, si pelakunya masuk neraka, bukan. Di sunat muakkadah tentang hukum. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya telah melalui akan had 2 orang laki-laki. Pertama, Hasan berkata ia bahwasanya akikah itu wajib. Maka Imam Syafi'i mengeluarkan bukan wajib. Kemudian dan kedua Les, Imam Abu Les. Ada mazhab Abu Les. Cuman karena tidak ada kitab mudawanah peninggalan, mazhabnya habis selesai ditelan masa. Tapi Imam Abu Les ini termasuk orang alim pada zamannya. Itu juga Hasan, orang alim pada zamannya. Yang namun mazhab keduanya yaitu ditelan masa karena tidak meninggalkan kitab mudawanah dan tidak ada murid yang melanjutkan ajarannya sehingga selesai. Jadi kata Imam Hasan wajib, kata Abu Lath berkata dia bahwasanya akikah itu bid'ah. Maka oleh Imam Syafi'i menetapkan hukumnya sunat. Pertama, kenapa sunat? Karena tidak ada perintah, yang ada anjuran. Sesuatu yang dianjurkan dalam kaedah usul fikih bukan wajib, tapi sunat. Walaupun tingkat kualitas sunatnya muakkadah kuat.
Kemudian kenapa bukan bid'ah? Karena ada hadisnya. Nabi melaksanakan, bukan bid'ah. Nabi melaksanakan akikah. Termasuk cucu Nabi Hasan dan Husain diakikahkan oleh Nabi karena orang tuanya miskin. Sayyidina Ali dan Fatimah anak Nabi, keduanya dalam keadaan miskin, makanya dilaksanakan akikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, makanya secara bid'ah tertolak, bukan bid'ah dan bukan wajib karena tidak ada perintah. Makna tidak ada perintah, isi daripada hadis bukan perintah tapi anjuran. Kemudian sebagai penetapan hukum, hukumnya sunat muakkadah. Ada orang yang hukum akikah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Sunat rayu. Bermula zahir kalam minhaj dan kalam segala sahabat bahwasanya jikalau berniat seorang dengan seekor kambing yang disembelihnya akan korban serta akikah, niscaya tiadalah hasil suatu daripada keduanya. Maka puan tak ke akikah handir, ke korban handir, maka dua gabung dua buah niat menurut isi dari kitab minhaj karangan Imam Nawawi. Dan kalam segala sahabat maknanya sahabat Imam Syafi'i, bahwasanya jikalau berniat seorang dengan seekor kambing yang disembelihnya akan kurban serta akikah, niscaya tiadalah hasil suatu daripada keduanya. Inilah yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Pendapat ini kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, katanya karena bahwasanya tiap-tiap daripada kurban dan akikah itu sunat yang dimaksud, kan ada tujuan masing-masing. Karena sunat yang dimaksud tidak boleh pelaksanaannya dalam sekali dengan dua maksud. 3 buah 2 buah tujuan. Maka 2 pandu. Pertama, dan lagi karena bahwasanya kasat dengan kurban itu jamuan yang am, kan sifatnya am. Sedangkan dan kasat daripada akikah itu jamuan yang khas. Khas, ada daguan kedon baru tahu jamai. Khas, orang yang diundang secara khusus. Sedangkan akikah, sedangkan kurban jamuan umum, artinya dibagikan kepada umum kaum muslimin. Itu alasan kedua. Dan lagi karena bahwasanya kurban dan akikah itu berlain-lainan keduanya pada beberapa masalah seperti yang lagi akan datang kenyataannya. 2 masalah yang berbeda yang tidak mungkin disatukan dalam satu pelaksanaan. Maka tiadalah tadakhul masuk antara keduanya. Bersalahan mandi Jumat serta mandi janabah. Yang beda. Nah yang gabung ni tapi terangkat keduanya karena satu maksud. Bersalahan mandi Jumat serta mandi janabah apabila diniatkannya hasillah keduanya. Jumat hasil, untuk mandi janabah hasil, artinya 2 pahala. Karena taharah itu diperbuati atas tadakhul. Jadi karena satu arah tujuan daripada keduanya, maka sah dalam satu pelaksanaan 2 niat. Karena maksudnya satu. Sehingga kalau kita perluaskan, contoh salat 2 rakaat yang digabung dengan niat salat tahiyat masjid, sah. Sunat yang lain digabung dengan sembahyang sunat tahiyat masjid, sah keduanya. Kalau tidak diniatkan maka terlepas. Bukan beda kan? Kalau sembahyang sunat, misal sembahyang sunat duha kebetulan pada hari Jumat,
yang tuan dua Jumat kan sunat mayai rumah. Kebetulan pada hari Jumat sembahyang sunat duha dikasatkan bersamaan dengan sunat tahiyat masjid. Maka terangkat keduanya, sah keduanya, karena tadakhul, tujuannya satu. Karena maksud daripada tahiyat adalah adanya sembahyang. Apa hikmahnya? Digabung niat dengan tidak. Kalau digabung niat terangkat keduanya. Kalau tidak digabung niat, sembahyang sunat yang lain sah sebagai sembahyang sunat tahiyat masjid. Hanya beda tergabung hana. Tekedi hana tergabung, po yang termayang duha kata duha. Cuman memada sebagai tahiyat masjid. Tergabung ke duha terangkat, ke tahiyat masjid terangkat. Yang terkali pembahasan dalam seru sedikit. Hanya cipkan wanita. Pahala dah sembahyang. Kedua-duanya pahala sembahyang duha dan pahala sembahyang sunat tahiyat masjid. Bandua mempo yang menyunatkan niat bandua. Namun ketika kita tidak niat keduanya, hana kena niat toboh-toboh kerana. Dan kita mengkhususkan sembahyang cuma 2 rakaat, maka yang terangkat sembahyang yang kita kasatkan. Niat kedua, kedua, dan niat ke pulau. Kodok, sah kodok, dan niat ke sembahyang sunat taubat, ke sunat taubat ku yang niat. Kena terangkat, cuma memada untuk tahiyat masjid. Yang penting ketika masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Bandung. Oh, ada. Tipata 2 palu. Tipata 2 palu. Yang 5 gedak. Yang per bawah tak handu. 3 tak per bawah. Karena mana? Yang berbenturan dengan maksud. Sedangkan wuduk benar, kan terpisah. Bahkan terangkat. Kenapa terangkat antara duha yang digabungkan dengan tahiyat masjid? Karena maksud daripada tahiyat masjid adanya sembahyang. Karena adanya sembahyang. Yang sembahyang lain kat buat terpuput lain kali lain. Dengan sembahyang lo, yang akan terhitung sebagai sembahyang yang lain. Kembali kepada hakikat. Dan